Pada pembukaan film, terlihat seorang gadis muda, namanya adalah Cleo, berjalan masuk ke dalam sebuah terowongan yang gelap. Cleo ini adalah seorang agen rahasia. Di dalam sebuah loker yang ada di dalam terowongan ini, sebuah misi rahasia sudah menanti dirinya. Tidak berapa lama kemudian, terlihat Cleo berjalan masuk ke dalam sebuah klub malam. Seorang pria yang bernama Sven kemudian menggodainya. Namun Cleo sama sekali tidak memperdulikannya. Cleo kemudian turun ke lantai dansa. Dia menari dengan gemulainya. Lagi-lagi seorang pria kembali mencoba mendekatinya. Tidak berapa lama kemudian, mereka berdua pun masuk ke dalam toilet. Cleo menawarkan kokain kepada pria tersebut. Pria itu pun langsung memakainya. Tiba-tiba saja, darah menetes dari hidung pria itu. Dia kemudian terjatuh ke lantai. Pria tersebut langsung tewas seketika. Seorang wanita asing kemudian masuk ke dalam toilet. Dia mengambil sebuah kunci loker dari dalam saku jas pria itu. Cleo segera berjalan pergi meninggalkan klub malam. Namun ketika dia keluar dari toilet, ternyata Sven melihatnya. Sven pun masuk ke dalam toilet untuk memeriksa keadaan. Dia menemukan pria tersebut tergeletak di lantai dan sudah tidak bernyawa. Kunci tersebut adalah sebuah akses untuk sebuah koper berwarna merah. Entah apa isi di dalam koper itu. Namun yang pasti isinya pasti sangat penting sampai-sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sementara itu tidak jauh dari sana, dua orang agen lainnya namanya Uwe dan Andi sedang nungguin si Cleo datang. Tiba-tiba saja mereka dihampiri sama polisi, menyuruhnya jangan parkir di sana. Uwe pun langsung marah-marah. Du machst dich jetzt vom Acker oder ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals! Ja, das ist eine operative Maßnahme der Staatssicherheit, Genosse. Mach Platz! Tidak lama kemudian, Cleo pun tiba di sana. Dia lapor ke Andi kalau targetnya sudah dieliminasi. Cleo masuk ke dalam mobil dan lalu ngasihin Uwe sebuah majalah olahraga yang isinya penuh dengan foto cowok berotot. Uwe pun tampak sangat menyukainya. Sementara itu di klub malam, Sven tampak penuh antusias menjelaskan ke polisi kalau dia ngelihat pelaku yang membunuh pria itu. Sven bahkan sudah menggambar wajah pelakunya di kertas. Namun polisi justru menertawakannya. Gambarnya itu jelek banget. Petzold, du bist ja dicht wie eine Silikonfuge. Cleo pulang ke rumahnya. Tidak lama berselang Andi pun mendatanginya. Cleo dan Andi diam-diam menjalin sebuah hubungan asmara. Tentu saja ini adalah sebuah hubungan yang terlarang. Mengingat kalau Andi adalah komandannya Cleo. Dan mereka berdua sama-sama agen rahasia. Pada malam itu, Cleo ngasih tahu Andi kalau dia sedang hamil. Andi pun tampak sangat senang mendengar kabar baik itu. Meskipun hubungan mereka berdua ini tidak boleh sampai ketahuan negara. Namun mereka berdua tampak cukup bahagia. Pada keesokan harinya di tempat kerjanya, Sven nunjukin sebuah gambar sketsa kepada temannya. Dia bilangin ke temannya itu kalau dia melihat si pelaku yang melakukan pembunuhan di klub malam. Sven adalah seorang petugas kepolisian. Namun, dia hanyalah seorang petugas kantoran, bukan petugas lapangan. Tidak lama kemudian dia pun mendekati atasannya. Dia mencoba melobi bosnya itu supaya nyerahin kasus pembunuhan itu kepadanya. Namun dia justru dimarahin sama atasannya, yang menilai kalau Sven tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Di saat yang bersamaan di kantor pemerintahan, komandannya Andi mendapatkan sebuah laporan kalau Cleo gagal menjalankan misi rahasianya. Sketsa wajahnya sudah beredar di semua kantor kepolisian. Di tempat lain, Cleo terlihat sedang merayakan ulang tahun kakeknya, yang merupakan seorang petinggi militer. Kakeknya itu adalah seorang kolonel jenderal. Di hari ulang tahun kakeknya itu, Cleo membelikannya sebuah radio yang dilengkapi dengan penguat bass dan adalah merupakan model keluaran terbaru. Kakeknya itu pun tampak sangat senang dengan hadiah yang dibelikan sama cucunya itu. Namun ketika Cleo berjalan pergi, ekspresi wajah kakeknya itu tampak langsung berubah drastis.
ada sesuatu yang kakeknya itu sembunyikan dari Cleo. Tiba-tiba saja Cleo bertabrakan dengan seorang pria tak dikenal. Tidak lama kemudian, dia langsung ditangkap sama 2 orang agen. Ketika proses interogasi berlangsung, Cleo ditunjukin sebuah foto di mana dia sedang menyerahkan sesuatu kepada pria tak dikenal yang tadi bertabrakan dengannya. Dalam seketika, Cleo langsung sadar kalau dia sudah dijebak. Cleo langsung ngejelasin kalau dia adalah seorang agen rahasia. Dia bahkan ngebawa-bawa nama besar kakeknya. Namun itu semua sama sekali tidak bisa menolongnya. Cleo langsung dijeblosin ke dalam penjara. Dia divonis dengan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan mengkhianati negaranya dan espionase. Di hari keduanya di penjara, Cleo ngeliat seorang tahanan sedang dibully sama sesama tahanan yang ada di sana. Cleo pun langsung membantunya. Tak disangka-sangka, Cleo langsung dikerumunin sama para tahanan yang ada di sana. Mereka kemudian beramai-ramai mengeroyokinya. Salah satu tahanan kemudian menendang perutnya. Ketika Cleo terbangun, dia mendapati rahimnya ngeluarin darah. Di saat itulah, Cleo sadar kalau dirinya sudah keguguran. Hari demi hari dijalani oleh Cleo dengan tatapan kosong di wajahnya. Tanpa terasa sudah 3 tahun dia di penjara. Tibalah hari di mana tembok Berlin runtuh. Partai Komunis kemudian memutuskan untuk memberikan amnesti penuh kepada para tahanan politik. Cleo pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Ketika Cleo bebas, dia sangat terkejut ngelihat warga Jerman dengan bebasnya nyebrang dari Jerman timur ke barat, dari barat ke timur. Sebelum dia masuk penjara, warga yang berani nekat nyebrangin perbatasan bakalan mampus ditembakin sama tentara. Cleo kemudian kembali ke apartemennya. Disinilah pertama kalinya dia bertemu dengan Tilo, nantinya mereka berdua bakalan jadi teman akrab. Cleo bilang kalau dia dulu tinggal di apartemen ini. Dia datang untuk mengambil barang-barangnya. Tilo pun mempersilahkan Cleo masuk. Dia bahkan menawarkan kepada Cleo untuk tinggal bersamanya. Andaikan misalnya Cleo belum punya tempat tinggal. Hanya saja Tilo ngasih tahu Cleo kalau dia adalah alien. Dia datang ke planet ini dengan menggunakan UFO. Mendengar perkataan Tilo yang kagak masuk akal, Cleo pun menodongkan pistol ke kepalanya. Namun, Tilo tampaknya sama sekali tidak merasa takut dengan pistolnya Cleo itu. Cleo kemudian mendatangi kantor pemerintahan. Dia belum bisa melupakan dendamnya. Dia membantai petugas yang ada di sana dan mengambil kembali semua berkasnya. Sementara itu di tempat lain, ketika Sven sedang menyusun berkas, tiba-tiba saja dia menemukan berkasnya Cleo. Kasus lama ini pun kembali menghantuinya. Sven ngebawa berkas Cleo balik ke rumahnya. Dia memutuskan untuk melakukan investigasi mandiri. Cleo balik ke rumah kakeknya. Tidak ada siapapun di sana. Di dalam berkas yang diambilnya dari kantor pemerintahan, terdapat sebuah kaset rekaman kesaksian kakeknya atas kasus yang menimpanya. Cleo pun kemudian memutar kaset itu. Cleo mendengar sendiri, kakeknya itu menyangkal semua misi rahasia yang kakeknya berikan kepadanya. Bukan hanya itu, kakeknya bahkan bersaksi kalau Cleo menderita penyakit jiwa. Dan Cleo adalah sebuah ancaman untuk negara. Tiba-tiba saja kakeknya itu pulang. Dia sangat terkejut melihat Cleo ada di sana. Dia pun langsung berpura-pura kalau dia sangat senang melihat cucunya. Namun, Cleo sinis menatap kakeknya. Akal sehatnya kini benar-benar berhenti berputar. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa kakeknya itu mengkhianati dirinya. Cleo ngeluarin pistol dan langsung menghabisi kakeknya itu. Dari siang sampai malam, Cleo duduk seorang diri menatap mayat kakeknya itu. Kesedihannya seolah tidak ada artinya berbanding dengan sakit hatinya yang begitu mendalam. Cleo kemudian menyeret mayat kakeknya itu ke halaman depan rumah.
Dia menggali sebuah lubang, memasukkan kakeknya di sana, dan lalu ngecor lubang itu dengan menggunakan semen. Selamanya mayat kakeknya itu tidak akan pernah ditemukan sama siapapun. Setelah itu, Cleo pun berjalan masuk ke dalam sebuah diskotik. Badannya berlumuran dengan tanah. Tilo ada di sana. Dia menyambut kedatangan Cleo dengan sebuah senyuman lebar di wajahnya. Terlihat Cleo duduk seorang diri. Kesedihan terpancar jelas dari wajahnya. Semua orang yang dia kenal mengkhianati dirinya. Mungkin dia sedang mikir, hidup gua ribet amit anjir. Tak terasa air mata pun menetes dari matanya. Tapi gak apa-apalah. Setidaknya teman baik gua yang paling bisa gua andalkan masih tetap setia bersama dengan gua. Pikir Cleo sambil mencium pistolnya. Cleo lalu melakukan pengintaian. Kali ini targetnya adalah orang yang dulu pernah mengaku cinta kepadanya. Cleo menggedor pintu apartemennya Andi. Seorang ibu hamil membukakannya pintu. Ternyata kekasih hatinya sudah menikah dengan perempuan lain. Berusaha mengatasi rasa terkejutnya, Cleo pun berpura-pura kalau dia adalah utusan dari otoritas perumahan lokal untuk memeriksa air yang terkontaminasi di apartemen tersebut. Ketika Andi melihat Cleo, wajahnya seketika langsung berubah menjadi pucat. Ketakutan terbesar di dalam hidupnya kini berada di hadapannya. Saat istrinya Andi ngambilin Cleo air minum, Andi pun langsung berusaha menjelaskan kalau dia sama sekali tidak punya pilihan lain. Cleo menatap Andi dengan bengis. Dia bahkan tidak mau menjawabnya. Cleo kemudian bilangin ke mereka berdua kalau dia akan datang lagi di hari yang lain untuk mengurus permasalahan air itu. Menyadari nyawa istrinya dan dirinya berada dalam bahaya, Andi pun langsung mengejar Cleo. Nah, kena tampol kan kau bang? Andi mengemis kepada Cleo supaya mengampuni nyawanya. Dia bilangin ke Cleo kalau selama 3 tahun ini dia menulis ratusan surat kepada Cleo. Namun tidak ada satupun yang sampai. Semuanya dikembalikan. Dia bahkan diinterogasi dan disiksa oleh negara. Dipindahkan tempat dinasnya dan diturunkan pangkatnya. Namun Cleo sama sekali tidak mau mendengar semua bacotan yang keluar dari mulut mantan kekasih hatinya itu. Hanya satu yang dia tanyakan kepada Andi. Siapa yang telah menjebaknya? Andi kemudian bilang kalau orang yang bertanggung jawab adalah komandannya. Seorang kolonel yang bernama Wisorek. Sven masih juga belum menyerah. Dia mendatangi apartemen lamanya si Cleo. Tilo membukakannya pintu. Meskipun Tilo tidak mengizinkannya masuk, namun Sven tetap bersikeras padahal dia tidak punya surat perintah. Tilo pun buru-buru ngemasin ekstasinya. Dia masuk ke toilet dan langsung nge-flush semua narkobanya itu ke dalam lubang kloset. Sven menemukan pisau lipatnya Cleo di atas meja. Di saat itu juga dia langsung tahu kalau Cleo masih tinggal di sana. Ketika Sven membuka lemari pakaian, semua pakaian Cleo ada di dalam lemari itu. Sven kemudian menyita pisau lipatnya Cleo. Dia ninggalin kartu namanya, menyuruh Tilo menghubungi dirinya nanti kalau Cleo sudah pulang. Andi ngebawa Cleo pergi menemui Kolonel Wisorek. Komandannya Andi yang bertanggung jawab atas penjebakan Cleo itu kini sudah berada di dalam tanah. Mendengar si Cleo bebas dari penjara, sang kolonel memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia bahkan juga membunuh istrinya sendiri. Andi memohon supaya Cleo mau melupakan dendamnya. Namun Cleo berkata, tidak. Semua ini terasa tidak masuk akal baginya. Belum juga dia mulai membalas dendam. Masa ini semua sudah berakhir? Andi memberanikan diri bertanya kepada Cleo tentang bagaimana nasib anak mereka. Sambil berlalu pergi dengan sebuah tatapan kosong di wajahnya. Cleo menyanyikan sebuah lagu tentang seorang anak kecil yang tewas terbunuh di medan perang.
Trompeter, er fiel, einer Trompeter, er fiel. Sementara itu, di tempat lain, berbekalkan bukti pisau lipat yang baru saja dikantonginya. Dengan penuh percaya diri, Sven kembali mencoba ngerongrongin bosnya. Kali ini, Sven bahkan berspekulasi kalau Cleo adalah seorang agen rahasia, divisi pembunuhan yang ditugaskan oleh pemerintah. Dia sama sekali tidak punya bukti untuk mendukung teorinya itu. Bosnya pun langsung menertawakannya. Bosnya itu nggak habis pikir ngapain juga Sven repot-repot ngurusin kasus lama yang sudah dikubur sama pihak kepolisian. Lagi-lagi Sven kembali dicuekin sama bosnya. Cleo kembali mendatangi kantor pemerintahan. Kali ini dia masuk ke dalam mobil salah satu petugas yang bekerja di sana. Cleo mengajak petugas itu jalan-jalan. Cleo menggunakan mobil, pakaian, dan identitas petugas tersebut untuk menyelinap masuk ke dalam kantor pemerintahan. Targetnya adalah kantor sang kolonel. Ja, jawohl. Cleo tidak menemukan apapun di sana. Satu hal yang pasti, dia tahu kalau dendamnya ini belum selesai. Lügen Sie mit dem Versuch der Vorteil? Ketika Cleo berjalan keluar dari sana, tiba-tiba saja dia melihat seseorang yang dia kenal. Si kunyuk ini adalah petugas yang dulu menginterogasi dirinya. Cleo pun segera membuntutinya. Dia mencoba membunuh Cleo, salah orang dia. Si kunyuk langsung mati di tangan Cleo. Ketika Cleo berjalan keluar dari kantor pemerintahan, Sven kembali melihatnya. Baju Cleo berlumuran dengan darah. Sven pun langsung membuntutinya. Cleo pulang ke rumah kakeknya untuk membersihkan lukanya itu. Target Cleo selanjutnya adalah seorang perwira yang bernama Bloom. Si Bloom ini dulunya adalah bodyguard-nya Wizorek. Tidak lama kemudian, Sven ngeliat mamang paket nganterin sesuatu ke rumah kakeknya Cleo. Cleo membeli seekor ikan buntal. Cleo menggunakan ikan buntal itu untuk membuat bubuk beracun. Pada malam harinya, ketika Cleo pergi menemui Tilo di diskotik, Sven segera menyusup masuk ke dalam rumahnya. Si kampret ini ternyata enggak bego-bego amat juga. Dia berhasil mengetahui target Cleo selanjutnya. Tidak lama berselang, Cleo pun balik ke rumah bersama dengan Tilo. Sven pun langsung bersembunyi. Tilo kirain Cleo mengajaknya pulang ke rumahnya untuk bercinta. Namun ternyata Cleo cuman nggak kepengen tidur di rumah itu sendirian. Sebagai alien yang baik, Tilo tampaknya bisa mengerti kalau Cleo hanya membutuhkan seorang teman. Keesokan harinya, Cleo pun mendatangi Bloom ke apartemennya. Sven masih juga membuntutinya. Cleo bilangin ke Bloom kalau dia adalah mata-mata dari divisi 18, bagian pengintaian. Karena job seorang mata-mata berada di zona abu-abu, Bloom pun tidak bisa bertanya terlalu banyak kepada Cleo. Dia lalu mempersilahkan Cleo masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu, di luar bangunan apartemen, Sven panik seperti kebakaran jenggot. Dia buru-buru lari menuju ke telepon umum. Sven ngasih tahu polisi kalau Cleo akan melakukan pembunuhan selanjutnya. Dia memberikan alamat apartemennya Bloom, meminta polisi segera datang ke sana. Ketika Bloom tahu kalau wanita yang ada di depannya ini bernama Cleo, seketika itu juga Bloom langsung menjadi panik. Dia sadar kalau Cleo datang untuk mencabut nyawanya.
Bloom tewas di tangan Cleo. Cleo menggeledah apartemennya Bloom dan lalu nemuin fotonya Wizorek yang sedang berlibur bersama dengan istrinya. Dia kemudian segera cabut dari sana. Sepulangnya ke rumah, Cleo pun langsung menelpon Andi. Dia ngasih tahu Andi kalau Wizorek masih hidup. Cleo berhasil menemukan alamatnya. Wizorek pada saat ini tinggal di Mallorca, sebuah pulau yang terletak di Spanyol. Cleo akan pergi ke sana untuk menghabisi dirinya. Andi kemudian memohon supaya Cleo jangan bertindak gegabah. Dia berjanji kalau dia bakalan ngebantu Cleo mencari informasi yang akurat tentang Wizorek dan tempat tinggalnya yang sebenarnya. Cleo mendatangi Sven ke rumahnya. Anaknya Sven membukakannya pintu. Ketika Sven ngedengar kalau Cleo datang, dia pun langsung ngacir berlari ke depan rumah. Namun Cleo sudah menghilang dari sana. Und ich weiß, was du tust. Seketika itu juga wajah Sven langsung menjadi pucat. Kini dia tahu kalau nyawanya sudah kena limit. Sven mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Beruntungnya, Sven berhadapan dengan seorang pembunuh yang memiliki prinsip. Sebutir peluru jatuh tepat di sampingnya. Ini adalah sebuah peringatan untuknya. Sementara itu, di sebuah tempat yang lain, Uwe tiba-tiba saja ditelepon sama bosnya. Dia diberikan sebuah misi untuk menghabisi Cleo.